Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada episode keempat, Lock and Key menceritakan tentang Kinsey yang berubah sejak mengeluarkan ketakutan dari kepalanya. Sementara Tyler menggunakan kunci kepala untuk mendekati Jackie. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Kinsey yang berubah penampilannya setelah mengeluarkan ketakutan dari pikirannya. Dia merasa lebih seperti dirinya dan bersemangat untuk pertama kali sejak pindah ke Key House. Saat Nina mau membantu menyerahkan formulir aplikasi sketsa, Kinsey menolak dan berkata urusan administrasi bukan keahlian ibunya. Dulu ayahnya mengurus hal-hal seperti ini karena ibunya selalu sibuk dengan karya seni dan merenovasi rumah. Tyler tidak terima sikap Kinsey terhadap ibunya. Dia juga merasa Kinsey tidak seperti biasanya. Singkat cerita, Tyler dan Kinsey tiba di sekolah. Kinsey menjelaskan kalau dia memakai kunci kepala untuk mengeluarkan monster rasa takutnya. Tyler khawatir apa yang akan terjadi ketika memakai kunci itu. Ayahnya pergi dari Key House dan tidak pernah kembali lagi seperti menghabisi seluruh emosi dari kepalanya. Setelah itu teman-temannya memuji hasil sketsa Kinsey. Tapi Scott masih bete dengan Kinsey karena tidak datang di acara konser. Kinsey minta maaf, seharusnya dia mengabarinya. Dia akan menebusnya dengan cara berkencan dengannya di Key House. Sementara itu Ellie kembali berkunjung ke Key House. Nina minta bantuan Ellie untuk bisa bertemu dengan teman lama Randall yaitu Erin dan Mark. Ellie beritahu kalau Erin berada di rumah sakit jiwa karena mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Sudah 20 tahun tidak bisa berbicara. Sedangkan Mark tewas dalam kebakaran rumah beberapa bulan yang lalu. Nina menyesal telah mengungkit semua ini. Ellie merasa menenangkan bisa kembali lagi ke tempat ini. Orang tua Randall tidak pernah ada, jadi mereka merasa bebas dan selalu berada di ruang pingpong. Setelah itu Ellie mengajak Nina ke basement di mana ruang pingpong berada. Ternyata sudah ditembok. Maka dari itu Nina menghancurkan temboknya dan masuk ke dalam. Nina bertanya soal lambang Omega tapi Ellie mengaku tidak ingat. Kemudian Nina menemukan sebuah lemari tua yang terkunci. Di sisi lain, Erin mendapat kunjungan dari wanita sumur. Dia bercerita soal mantan Erin yang bernama Randall yang mati. Lalu ada teman lama bernama Mark yang mati terbakar. Wanita itu mengaku semuanya bukan salahnya. Lalu ada kondisi Erin yang membuatnya tidak mudah. Dia berbisik kalau dia akan kembali lagi. Sementara itu Tyler mencari Jackie tapi tidak ada karena sedang berlatih core. Joe menanyakan soal kondisi tangan Tyler pasca perkelahian. Joe bercerita dulu ayahnya adalah petinju di angkatan darat dan mengajarinya ketika dewasa. Dia terus berlatih memukul samsak. Ada tempat salah satu orang yang berlatih di sana merupakan peringkat 15 dunia. Orang itu mencari lawan berlatih maka Joe mendaftar. Beberapa pekan kemudian Joe masuk ke ring bersamanya. Tapi dia malah terkapar. Saat terbaring dia memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Intinya adalah Joe minta Tyler untuk mencari hal baru. Scene selanjutnya Body baru saja pulang dan menanyakan soal Lucas dan rumah sumur. Rufus menjelaskan Lucas adalah cinta pertama ibunya tapi Lucas sudah meninggal. Sedangkan soal sumur rumah, ibunya tidak membolehkan Rufus mendekatinya. Hal buruk pernah terjadi di sini. Inggris menjadikan Key House sebagai markas selama Perang Revolusi. Dan mereka menggantung pemberontak di rumah sumur. Singkat cerita, Body membaca buku sejarah kota tempat tinggalnya. Ada halaman yang membahas soal Key House adalah salah satu bangunan tertua di Madison. Digunakan sebagai basis intelijen dalam Perang Dunia Kedua. Tiba-tiba muncul wanita sumur di gambar dan berkata, "Body, kau tidak bisa melindungi mereka." Di sisi lain, Jackie menghampiri Tyler dan mengajaknya mencari sponsor untuk 5K.
Dia tahu dari gurunya yang bilang kalau Tyler mau jadi sukarelawan. Tanpa pikir panjang, Tyler mau dan memberikan nomor teleponnya. Setelah itu Tyler bertemu dengan Joe dan menceritakan soal Jackie yang mengajaknya menjadi sukarelawan. Joe menjelaskan SMA adalah waktu yang tepat untuk mencoba berbagai kegiatan. Kau bisa memutuskan jati dirimu dan memilih orang-orang di dekatmu. Joe tahu bagaimana rasa duka Tyler. Jadi Tyler harus tumbuh dari rasa duka itu. Cara terbaik adalah dengan membuka diri. Scene selanjutnya, Body memakai permen karet untuk menutupi setiap lubang pintu rumahnya agar wanita sumur tidak masuk. Lalu Tyler mengatakan soal Kinsey yang menghilangkan ketakutan dari kepalanya. Jadi dia berpikir jika bisa mengeluarkan sesuatu, mungkin dia bisa memasukkan sesuatu. Sebelum memasukkan buku sejarahnya, Body menyobek halaman yang ada rumah sumur. Setelah dimasukkan, Tyler mengetahui semua informasi yang ada di buku tersebut seperti kapan Matheson didirikan. Di sisi lain, Nina teringat kenangan bersama Randall. Saat itu Nina mengumpulkan barang-barang bekas. Lalu Randall memberikan cangkir kepada istrinya. Randall berkata saat meninggalkan rumah, yang diinginkan hanya tempat dan orang berbeda. Sekarang dia telah menemukan yang terbaik. Sementara itu Tyler pergi bersama Jackie. Dia memberitahu soal sejarah London yang merupakan rumah dari rel kereta bawah tanah tertua di dunia. Dibuka tahun 1863. Sementara New York adalah kota Inggris pertama yang dihuni kaum Viking pada tahun 866 Masehi. Lalu Jackie bercerita soal novel favoritnya yaitu Sanditon karya Jane Austen. Penulis itu meninggal sebelum menyelesaikannya. Penulis lain mencoba meniru tulisannya dan menyelesaikannya, tapi tidak ada yang bisa menirunya. Jackie sangat tertarik dengan ceritanya dan belum menemukan orang lain yang membacanya. Di sisi lain, Kinsey dan Scott tiba di Key House. Scott mengaku selalu ingin melihat tempat ini. Dia juga bercerita soal gua laut tempat 3 orang meninggal. Saat masuk ke dalam, Kinsey bilang tidak ada orang di rumah, jadi mau ngapain nih? Setelah itu dia mengajaknya tur rumah sebentar kemudian pergi ke kamarnya. Scott kagum dengan banyaknya barang yang dimiliki keluarga Locke. Lalu Kinsey menunjukkan kunci kepala kepada Scott. Orang itu menjadi bingung dan merasa berhalusinasi. Kinsey minta Scott tenang dan mengikutinya. Dia menjelaskan Key House mempunyai banyak kunci dan kunci ini bisa masuk ke dalam kepala orang. Scott masih tidak percaya dan menganggap ini gila. Kemudian mereka masuk ke dalam ingatan ayah Kinsey. Lalu Kinsey menunjukkan ingatan saat hari ulang tahunnya yang berada di akuarium. Sekarang Scott percaya sihir itu nyata. Alam semesta ini terlalu kompleks dan acak tanpa kehadiran sihir. Kinsey selalu mengira hanya dia dan ayahnya saja hari itu. Dia tahu ibunya tidak seperti pada umumnya, tapi ibunya selalu ada. Dia tidak percaya telah memblokir ibunya dari ingatan itu. Sementara Tyler mencari novel Sanditon di perpustakaan. Jackie mengatakan beberapa orang menganggap ini novel wanita, tapi dia benci istilah itu. Tyler heran ada juga yang menganggap pria tidak bisa menikmati novel romance. Kemudian Tyler berencana untuk makan sup dan mengajak Jackie. Singkat cerita, malam tiba dan Tyler membelikan biskuit kerang kepada adiknya sebagai tanda damai. Dia juga bilang sedang berkencan dengan Jackie. Kinsey turut senang mendengarnya. Tyler menjelaskan apa yang dilakukan Kinsey soal mengeluarkan ketakutan dari kepalanya tidaklah buruk, karena dia juga menggunakan kunci itu. Tiba-tiba suara tutup pintu terdengar kencang. Body menyadari kedatangan wanita sumur. Satu persatu lampu mulai mati. Lalu wanita itu pergi ke dapur dan menyalakan api di kompor menggunakan kunci korek api. Kinsey dan Tyler segera pergi ke dapur, tapi wanita itu berhasil menangkap Body. Setelah berhasil memadamkan apinya, mereka menyadari Body tidak ada di sana. Tyler langsung pergi mencarinya sampai menuju keluar.
Dia melihat Body dan wanita sumur berada di dalam lingkaran api. Wanita itu terus minta Body memberikan kuncinya. Body bingung kenapa tidak langsung saja mengambilnya. Dia kini sadar kalau wanita itu tidak bisa mengambilnya karena dia butuh Body memberikan kunci itu. Wanita itu berkata, "Menurutmu kau itu cerdas, aku juga bisa cerdas. Teruslah waspada, Body." Lalu wanita itu pergi. Sementara di dalam, Nina berpikir mungkin ada kebocoran gas. Lalu Kinsey minta maaf kepada ibunya soal apa yang diucapkan kemarin. Dia tahu ibunya selalu ada untuknya. Di akhir cerita, wanita sumur mengunjungi Sam Lazar. Dia telah menepati janjinya kembali untuk mengeluarkannya. Dia minta Sam Lazar untuk tidak membuat kesalahan. Kemudian dia memberikan kunci korek api kepada Sam Lazar. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lock and Key berikutnya.